Selamat pagi anak-anak kami semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk kepada video pembelajaran yang ke-8. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai kesebangunan. Materinya sudah kita pelajari, bahwa kalau dikatakan dua buah bangun yang sebangun adalah apabila bentuknya sama, ukurannya berbeda. Dan syarat-syaratnya juga sudah kita pelajari. Syarat yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Sekarang kita lihat soal-soal yang berhubungan dengan kesebangunan. Yang pertama kita lihat contoh yang pertama, nomor 1. Dalam segitiga ABC dan PQR diketahui besar sudut BAC 60, sudut ABC sama dengan 40, sudut QPR sama dengan 60, dan sudut PRQ sama dengan 80. Pertanyaannya adalah, jelaskan mengapa kedua segitiga itu sebangun. Kemudian sebutkan pasangan sisi yang bersesuaian yang sebanding. Coba anak-anak kalian perhatikan. Di sini ada dua buah bangun. Bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Jadi kalau kongruen dia, bentuknya sama, ukurannya sama. Jadi ini kamu perhatikan ya, bentuknya sama persis dia, tapi ukurannya berbeda. Satu yang kecil, satu yang besar. Sekarang kita lihat satu-satu. Pada segitiga ABC, sudut BAC sama dengan 60, sudah diketahui dalam soal. Sudut ABC sama dengan 40. Berarti sudut ACB sama dengan 180 kurang 60 tambah 40. Berarti 180 dikurang 100 sama dengan 80. Karena jumlah sudut dalam segitiga itu sama dengan 180 derajat. Jadi kalau diketahui dua sudutnya, satu tidak diketahui, tinggal kurangkan aja 180 kurang sudut yang diketahui. Beginilah caranya untuk segitiga ABC. Kemudian segitiga PQR. Sudut QPR sama dengan 60, sudut PRQ 80, sudah diketahui. Sama seperti yang segitiga tadi. Segitiga yang ketiga ini caranya adalah sudut PQR sama dengan 180 kurang 60 tambah 80 sama dengan 180 kurang 140 sama dengan 40 derajat. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita lihat sudut BAC sama dengan sudut QPR. Kita lihat seperti yang di atas tadi. Kemudian sudut ABC sama dengan sudut PQR sama dengan 40. Tadi sudah kita lihat yang di atas. Sudut ACB sama dengan sudut PRQ sama dengan 80. Jadi segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau kita lihat syarat yang kedua, pasangan sisi yang bersesuaian yang sebanding. Coba kita perhatikan. AB per PQ, AC per PR, BC per QR. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Sisi-sisi yang bersesuaian dapat ditentukan dengan cara berikut ini. Segitiga BAC sama dengan segitiga QPR. Demikian juga ABC dengan PQR. Berarti kalau kita bandingkan dia, AB per PQ, AC per PR, kemudian BC per QR. Itu namanya sebanding ya, mempunyai perbandingan yang sama. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Pada gambar di samping diketahui DF sejajar dengan KL. Buktikan bahwa segitiga DEF dan
segitiga LEK sebangun. Kemudian sebutkan pasangan sisi yang bersesuaian yang sebanding. Sama dia, cuma bentuknya yang berbeda. Sekarang kita lihat penjelasannya. Sudut D sama dengan sudut L, yaitu sudut dalam berseberangan. Ini udah kamu pelajari waktu kelas 7 ya. Kemudian sudut DEF sama dengan sudut LEK, sudut bertolak belakang. Ini juga udah dipelajari waktu kelas 7 dulu. Kemudian sudut F sama dengan sudut K, sudut dalam berseberangan. Jadi karena ini sama, karena sudut-sudut yang bersesuaian pada segitiga DEF dan segitiga LEK sama, maka segitiga DEF dan LEK sebangun. Nah, itu yang pertama. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang mau kita lihat adalah pasangan sisi yang bersesuaian sebanding. Berarti kalau kita lihat dia pasangan sisi bersesuaian sebanding, berarti DE per LE sama dengan DF per KL, sama dengan EF per EK. Nah, itulah contoh yang kedua. Untuk membuktikan dua segitiga yang sebangun. Jadi belum pakai angka-angka ini anak-anak kami ya. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Dalam segitiga KLM dan segitiga RST, diketahui KL sama dengan 6, LM sama dengan 10, dan sudut L sama dengan 60. RS sama dengan 8, ST sama dengan 15, dan sudut S sama dengan 60. Apakah kedua segitiga itu sebangun? Perhatikan. Pertama kita lihat satu-satu segitiga dulu. Segitiga KLM. Jadi cara mempermudah nanti boleh anak-anak kami gambar dua segitiga yang sama bentuknya, segitiga apapun itu, supaya kamu lebih mudah memahami. Tapi tanpa gambar pun bisa. Seperti ini kita lihat ya. Pada segitiga KLM, KL sama dengan 6, LM sama dengan 10, sudut L sama dengan 60. Berarti sudut L sama dengan sudut S sama dengan 60. Karena sudah diketahui. Kemudian KL banding RS. Dari mana kita tahu ini KL banding RS sama dengan 6 banding 8? Kau lihat urutan hurufnya ini, KL kemudian RS. Berarti sebanding dia. Berarti 3 banding 4. Kemudian yang kedua, LM banding ST. LM huruf kedua dengan ketiga. Huruf kedua dengan ketiga ST sama dengan 10 banding 15. 2 banding 3. Kemudian kita lihat pada segitiga yang kedua, yaitu segitiga RST. RS sama dengan 8, ST sama dengan 15, sudut S sama dengan 60. Jadi perhatikan anak-anak kami, kita perhatikan, jadi segitiga KLM dan segitiga RST tidak sebangun. Sebab kedua sisi-sisi yang bersesuaian yang mengapi sudut yang sama besar tidak sebanding. Kita lihat tadi sisi-sisi yang bersesuaian ini. KL, saya ulangi lagi, KL banding RS sama dengan 6 banding 8. Kita sederhanakan menjadi 3 banding 4. Demikian juga LM banding ST sama dengan 10 banding 15 sama dengan 2 banding 3. Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini tidak sama. Maka kedua segitiga itu tidak sebangun. Supaya lebih mudah anak kami, boleh digambar dua segitiga yang sama bentuknya tapi ukurannya berbeda. Supaya kamu lebih mudah memahami. Tapi kalau bisa langsung seperti ini ya tidak apa-apa juga dengan cara melihat urutan penulisannya. Demikianlah soal-soal atau contoh-contoh yang Bapak jelaskan. Mudah-mudahan